Halo teman-teman, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan mewawancarai salah satu UMKM di Ponorogo, yaitu Jenang Teguh Raharjo. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke lokasinya. Jenang Teguh Raharjo merupakan salah satu UMKM di daerah Ponorogo, tepatnya berada di Jalan Wibisono nomor 90 Kepatihan Kota. Bapak Rudi Hartono bersama ibunya Sri Harijati sebagai pemilik industri rumahan jenang dari tahun 1982 terus menggeliat sampai sekarang. Jenang apa mawon Pak gitu begini. Macamnya jenang banyak. Kalau semuanya hampir 25 item kalau semuanya produksi, maksudnya dari semua yang ada di daftar itu kan banyak, tapi dari semua item yang ada itu ada yang berlanjut, ada yang enggak. Asalnya tergantung minat konsumen. Kalau dari inovasi kita mengenai konsumen bagus, responnya bagus, ya kita teruskan. Kalau responnya kurang, ya kita hentikan bentuknya. Tapi kita tetap terus inovasi, tetap jalan terus. Saya awal mulanya bikin berdirinya Teguh Raharjo itu panggil pripun Pak? Awal mula memang ada semacam apa ya? Memang turun-temurun, usaha turun-temurun. Tapi awal sini kalau Jenang Teguh itu awalnya ada di Jobar. Sebelum sini ada di Jobar, punya yang Mbah, terus Bapak Ibu sekitaran tahun dulu tuh punya Mbah dijual di wilayah kota sini. Kalau punya yang Mbah di Jobar itu kan pemasaran cuma di sekitar wilayah Jetis, dan kita nyoba memasarkannya di wilayah dalam kota Ponorogo maksudnya kayak. Terus semakin lama semakin banyak minat konsumen, terus mulai tahun 82 kita buat sendiri. 82 buat sendiri dengan produk yang sama punya Mbah. Kalau aslinya jenang itu yang produksi ada 3 macam jenis jenang. Jenang beras, ketan, sama wajik. Terus mulai kisaran tahun 90 kita pas macam ada dibanding ke luar kota, ada ke Jawa Barat. Dari studi banding itu kita diberi ide untuk membuat jenis jenang yang lain, yaitu dari buah-buah utamanya, untuk dijadikan jenang supaya orang juga tidak jenuh dengan yang itu saja. Terus ada semacam inovasi, terus mengikuti perkembangan zaman, ya mulai tahun 90 itu dibuat jenang yang dari buah-buah itu, dan inovasi tetap berkembang, tetap berlanjut sampai sekarang. Itu tadi, kalau responnya konsumen bagus dilanjutkan, kalau enggak konsumennya responnya kurang bagus, ya dihentikan. Tentang pemasaran ini kan mungkin contohnya ada faktor COVID-19, ada masalah. Kalau bijakan Bapak sendiri tentang itu, kalau masalah COVID nggak ngijeni, banyak temennya, terus nggak usah dipikir, ngeluh cuma akhir semuanya juga merasakan kayak gitu. Emang imbasnya dan bidang usaha luar biasa. Sampai saiki lorone urung ilang. Lorone yang belum jalan merah, artian gini. Jalan merah gini, semuanya kena sebenarnya. Jalan merah gini, dulu pada waktu itu kita sebagai toko oleh-oleh, nah namanya oleh-oleh kan tentunya orang beli oleh-oleh kan mesti dibuat untuk bepergian. Nah, padahal itu orang pergi nggak boleh, orang punya hajat nggak boleh, ya jadinya ya stagnan. Ya kita ya gimana lagi ya. Emang ada itu dan orang itu yang kenaikannya juga tidak dijeling, soalnya semuanya juga kena, ya udah. Tapi tetap angsuran kan tetap harus jalan terus, ya lorong kabeh. Kayak gitu ya. Jadi enggak
karena semua terkena imbas ya di jalannya memang jalannya harus kayak gitu. Efeknya luar biasa untuk bidang usaha kita. Misal kan meski napa niku COVID-19 mungkin ada kebijakan Bapak napa niku diberhentikan dahulu proses jenang napa dipasarkan melalui online mungkin Pak. Ya kita tetap kalau usaha namanya usaha ada salah satunya tetap penjualan secara online. Padahal itu tuh kita belum bisa itu awal-awal COVID kita belum banyak belajar masalah online. Jadinya umpama harus dipaksa untuk berjualan secara online kita memang nggak siap. Jadi sedikit banyak harus pada itu harus belajar mendadak ya. Belajar mendadak ya kayak gitu. Berarti di saat waktu itu belum pernah berusaha tentang online, belum pernah mempelajari sebelumnya Pak? Sudah pernah tapi ya tidak serius kan. Tidak serius. Terus sih Bapak pun buatan damel kajeng. Nah, ngoten niku napa semakin moderne pembuatan jenang niku seperti apa Pak? Contohnya alatnya digantos pun. Ya, kalau perkembangan peralatan memang harus ada inovasi. Kalau kayak dulu semacam adukannya manual pakai tenaga manusia, sekarang pakai tenaga dinamo. Terus kalau dulu parutannya manual kayak gini berkembang jadi parutan listrik kayak gitu. Kalau bahan bakar nggak berubah Pak, nggak berubah, tetap ada kayu, tapi juga ada yang berbahan bakar gas juga ada. Jadi kayu tetap pakai. Jadi kita ada berbagai macam item jenang. Nah, dari semua item itu beda perlakuannya, beda mesinnya juga kita harus bisa. Jadi ada yang jenang yang berbahan bakar gas, ada yang berbahan bakar. Jadi itemnya memang banyak, jadi harus dari semua item semacam ini beda-beda proses pembuatannya, beda alatnya juga. Berarti beda alat itu beda rasa Pak? Otomatis beda rasa, soalnya bahannya juga sudah beda. Jadi umpama jenangkatan ya, orang lebih suka jenang kayak gini. Orang nggak kurang tertarik apabila warnanya kuning sih, nggak kurang tertarik. Orang lebih suka agak kehitaman kayak gitu. Jadi kita nuruti selera konsumen. Selera konsumen gimana kita turuti, selama itu tidak merubah rasa, tidak merubah rasa, tidak merubah resep, dan itu memang kesukaan konsumen kayak gitu Pak. Tapi ini jenang Teguh Rajo ini dengan pasarnya yang pasar dari mungkin se-Jawa Timur atau hanya Ponorogo gitu, atau bagaimana Pak? Yang pemasaran dari Teguh Rajo ini? Pemasaran sendiri, kalau pemasarannya 90% jual di tokonya sendiri, 90% dijual di tokonya sendiri. Yang 5% ada semacam retailer, reseller, ada reseller, dan kita jual istilahnya baik pun misalnya ada orang yang memesan, kita kirim ke luar kota orang yang memesan tersebut. Nah gitu. Jadi kita nggak jual di sembarang, resellernya nggak sembarang orang bisa menjualkan jenang kita. Alasannya cuma satu, supaya tidak mengecewakan konsumen gitu aja. Tapi kan jenang di Ponorogo itu buatan namun tunggal Ya, kan macam-macam tempat buatnya macam-macam kan. Nah, ngoten niku cara bersaing yang baik antara produsen-produsen yang lain itu bagaimana? Nah, kalau saya memandangnya
kita harus fokus pada apa ya, segmen pasar, segmen pasar ini. Segmen pasar yang kita tuju orang yang mana? Kalau kita mandangnya segmen pasarnya itu, segmen yang kita tuju itu yang mana? Jadi kita lebih fokus, eh, nggak ngerambiang, maksudnya kayak umpama jenang kita di umpama jenang kita dijual di pasar, mana pasar lebih atau pasar mana, Pak, mesti disamakan dengan jenang yang lain, harganya pun disamakan, orang yang ini mesti populer. Mungkin juga bisa disamakan, rasanya paling ya podo ae kan. Tapi kita nggak mau kayak gitu, kita segmen pasarnya bukan dijual di situ ya, gitu. Kita fokus pada segmen pasarnya, kita pasang harga tinggi, otomatis kita juga harus jaga kualitas otomatis. Tapi jenengan belum pernah membuat produk yang mungkin harga khusus untuk harga miring Selama ini belum pernah karena kita fokus pada segmen pasarnya. segmen pasar tadi, Pak. Ya. Jenang ini sendiri kan pasti juga banyak, Pak, tentang apa itu masyarakat sekitar yang bekerja di sini. Mungkin apa masyarakat sekitar nih adanya Jenang Teguh Rajo ini sangat terbantu Di lingkungannya ya, kan, dengan adanya jenang ini, intinya namanya usaha tidak bisa dipungkiri bahwa misinya kan untuk mendapatkan laba ya. Mungkin dengan mendapat laba itu, tapi dengan konsekuensi, dengan visi di mana usaha ini bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi yang diutamakan kalau karyawannya diutamakan lingkungan sekitar dan tidak menutup kemungkinan karyawan dari luar lingkungan sini juga. Soalnya apa alasannya kok tidak menutup kemungkinan karyawan dari luar lingkungan sini? Soalnya untuk menghadapi budaya lingkungan sini sendiri, budayanya kalau lingkungan sendiri ini, kalau salah satu tetangga punya hajat kan otomatis kode rewang kabeh. Kayak kode rewang doprai kabeh tutup sini. Lah kayak menjaga nih karyawan dari lingkungan sini, enak wong duwe gawe mesti prei jenenge. Nah, makanya itu kita cari kenapa ya harus kita peduli. karyawannya sampun kata lah. Niku kan Bapak pasti punya target sebulannya harus terjual berapa gitu, Pak. Target per bulan juga beda-beda. Tapi untuk tahun per tahunnya diusahakan bisa meningkat. Itu. Jadi, bulannya bulan ada hari raya, bulan Syawal. Besoknya kan sudah setelah Syawal kan Selo. Selo itu pendapatan mesti turun, nggak bisa untuk melebihi puncak bulan Syawal, nggak bisa. Tetap penjualan tertinggi pada bulan Syawal itu. Kalau dihitung per tahun ada peningkatan, tapi ya kalau dihitung per bulan ini harus lebih baik, dari bulan kemarin, nggak bisa. Kayak bulan-bulan orang Jawa akan mengutang betul apa ada istiadat bulan itu ada pada satu bulan tertentu tidak boleh punya hajat kan kayak gitu. Oke. Kalau untuk bahan baku dari Roto sendiri, Pak, itu bahan bakunya apa aja, Pak? Lokalan. Gak ada impor gitu, Nah, banyak lokal, mudah didapat bahan jenang kentang ya, pisang juga ada, beras ketan juga ada, gula banyak produksi kayak tepung ya produksi tidak terlalu sulit kan. Berarti nggak ada yang impor gitu, Pak? Enggak. Dan biasanya untuk memasarkan karena kualitas kan mungkin impor, orang-orang tertarik. Enggak. Dan dari bahan-bahan lokal dan juga ada grade-grade-nya sendiri. Harapan bisnis Bapak ke depan gitu. Keuntungan lebih besar. harapan keuntungan lebih besar. Nggak munafik ya. Jenis usaha memang
harus diusahakan, harus berharap untuk ada peningkatan lagi tahun, di mana usaha ini bisa berkembang dari tahun ke tahun, tetap berlanjut, intinya bisa bermanfaat untuk lingkungan itu aja.